pengen belajar fisika, tapi nggak mau ribet? Oke, tonton video ini sampai selesai. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Rosita Awalia. Seperti biasanya, kita akan membahas materi fisika. Kira-kira kita mau belajar materi apa ya? Yaps, benar sekali, kita akan membahas arus listrik searah atau biasa disebut dengan arus DC. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu arus listrik? Ayo, yang tahu langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman, kutungguin. Oke, langsung aja aku jelasin ya. Untuk arus listrik sendiri merupakan sebuah gerakan muatan atau perpindahan muatan dalam medan listrik pada sebuah penghantar atau konduktor. Penghantar adalah suatu bahan yang di dalamnya terdapat muatan-muatan bebas yang bergerak apabila mendapatkan suatu gaya dari medan listrik. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Selanjutnya, arus listrik adalah banyaknya elektron yang mengalir sebagai muatan listrik dalam satuan waktu. Satuan muatan listrik sendiri adalah coulomb, sedangkan satuan arus listrik adalah ampere. Nah, secara matematis dapat dituliskan bahwa I sama dengan Q per T, di mana I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Pada video kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu hukum Ohm, yang kedua hukum 1 Kirchhoff, yang ketiga hukum 2 Kirchhoff, dan yang terakhir adalah rangkaian hambatan. Oke teman-teman, memasuki materi yang pertama yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik atau I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial atau V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Nah, untuk secara matematisnya dapat dituliskan bahwa V sama dengan I kali R, di mana V merupakan beda potensial, R merupakan hambatan, dan I merupakan kuat arus listrik. Nah, untuk selanjutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Dapat dituliskan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana I merupakan arus listrik. Oke, selanjutnya adalah hukum 2 Kirchhoff. Pada hukum 2 Kirchhoff ini berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Dapat dituliskan bahwa sigma E plus sigma IR sama dengan 0, di mana E merupakan tegangan, I merupakan arus listrik, dan R merupakan hambatan. Oke, selanjutnya adalah rangkaian hambatan. Pada rangkaian hambatan ini ada dua rangkaian, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri. Resistor disusun seri apabila ujung-ujung resistor yang satu berhubungan dengan ujung dari resistor yang lainnya. Pada hubungan seri ini, resistor dialiri oleh arus listrik yang sama besar. Selanjutnya adalah untuk mencari hambatan pengganti dari R seri, yaitu dengan cara R seri sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Berikut adalah gambar rangkaian seri. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Hubungan hambatan paralel masing-masing mendapatkan beda potensial yang sama. Selanjutnya untuk mencari hambatan pengganti dari R paralel dapat dituliskan dengan cara 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus 1 per Rn. Berikut dapat dilihat ada rangkaian paralel.
Oke, untuk memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita akan melakukan praktikum supaya teman-teman semuanya lebih memahami apa sih itu rangkaian listrik arus searah. Untuk teman-teman yang ingin melakukan praktikum, kalian bisa menggunakan website PET Simulation. Untuk mempermudah teman-teman semuanya, bisa diakses melalui link bit.ly/praktikum arus DC. Oke, buat teman-teman yang ingin mengakses praktikum secara virtual, kita bisa langsung mengetikkan bit.ly/praktikum arus DC. Langsung aja diklik enter. Nah, selanjutnya kita klik di bagian lab. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Untuk yang pertama, kita akan membuat rangkaian seri terlebih dahulu. Di sini ada baterai. Di sini ada kabelnya ya. Langsung aja kita rangkai. Nah, di sini sudah terlihat kuning-kuning ini, tandanya buat lampunya sudah menyala seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ya, untuk elektronnya sendiri ini terlihat sangat jelas sekali mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nih, lihat nih, sudah terlihat dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat untuk arah arusnya. Nah, ini untuk arah arusnya berkebalikan ya sama yang tadi. Untuk arah arusnya sendiri itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Bisa terlihat ya teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 bola lampu yang masing-masing besarnya 10 ohm, dan untuk tegangannya sendiri, untuk baterainya sendiri itu ada 9 volt seperti itu. Oke, di sini kita juga bisa menghitung kuat arusnya dengan menggunakan ampere meter. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa sih kuat arus listriknya seperti itu. Untuk kuat arus listriknya kita mendapatkan 0,30 ampere. Nah, dari teman-teman semuanya, apakah masih ingat dengan rumus hukum Ohm? Nah, itu untuk hukum Ohm sendiri itu mempunyai rumus V sama dengan I kali R, di mana V itu merupakan beda potensial. Beda potensial ini 9 volt atau tegangan ya, tegangan atau beda potensialnya 9 volt. Dan untuk hambatannya di sini kita dipasang secara seri seperti itu. Untuk hambatan pengganti seri, rangkaian seri itu menggunakan rumus R1 plus R2 plus R3. Nah, di sini masing-masing untuk lampunya memiliki hambatan 10 ohm. Jadi untuk hambatan pengganti rangkaian serinya itu ditambahkan, jadi 10 ohm ditambah 10 ohm ditambah 10 ohm. Jadi totalnya, R totalnya yaitu 30 ohm. Nah, menurut hukum Ohm tadi kan V sama dengan I kali R. Nah, gimana sih cara mencari arus listrik? Nah, untuk mencari arus listrik berarti caranya yaitu I sama dengan V per R, di mana V-nya sendiri itu adalah 9 volt dan R-nya untuk R penggantinya tadi berarti 30 ohm. Nah, caranya yaitu V-nya sama dengan 9 dibagi 30, yaitu totalnya ada 0,30 ampere. Benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita
pengen tahu nih untuk kuat arus listrik di setiap lampunya itu ada berapa ya. Nah, ternyata untuk di setiap lampunya itu ada 0,30. Jadi untuk yang kedua, lampu yang kedua 0,30 ampere, lampu yang ketiga tetap 0,30 ampere. Nah, untuk kesimpulannya, arus yang mengalir pada masing-masing lampu itu sama seperti itu ya. Jadi tetap sama 0,30. Nah, selanjutnya kita akan mengukur menggunakan voltmeter. Nah, di sini kita akan mengukur beda potensialnya atau tegangannya seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengukur ya teman-teman. Nah, untuk mengukur beda potensial sendiri itu rumusnya V sama dengan I kali R, di mana V itu beda potensialnya, I merupakan kuat arus listrik, dan R merupakan hambatan total, seperti itu. Nah, kita melihat di setiap bola lampunya ya. Kita akan mengecek nih teman-teman, dicek. Nah, ternyata di setiap lampunya itu 3 volt. Nah, kita lihat juga di sini. Ternyata 3 volt juga. Nah, 3 volt seperti itu. Nah, tetapi apabila kita letakkan voltmeter ini pada ketiga bola lampu ini, totalnya yaitu 9 volt. Maka untuk kesimpulannya, jumlah beda potensial dari semua lampu sama dengan beda potensial baterai, kayak gitu. Jadi untuk beda potensial baterai ini sama dengan jumlah dari ketiga lampu ini. Oke, jadi untuk sifat dari rangkaian serinya itu, yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing lampu itu sama besarnya. Tadi yang udah kita lakukan menggunakan ampermeter. Yang kedua, jumlah beda potensial dari semua lampu itu sama dengan beda potensial pada baterai, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik paralel, seperti itu ya teman-teman. Ini kita juga menggunakan baterai. Yang pertama kita menggunakan baterai terlebih dahulu. Selanjutnya kita membutuhkan 3 bola lampu untuk menggunakan lampu. Ini untuk rangkaian paralelnya. Ini juga bisa dilihat juga untuk elektronnya, bisa dilihat juga mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk arus listriknya juga sama ya, kayak tadi mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Untuk oke, selanjutnya mungkin kita mau throwback stealing. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa throwback terlebih dahulu materi yang udah aku sampaikan tadi di awal. Untuk rangkaian paralel, untuk menghitung R penggantinya itu dengan cara 1/R paralel sama dengan 1/R1, 1/R2 plus 1/R1 plus 1. Oke, mungkin kita bisa sedikit throwback ya tadi materi yang sudah aku jelasin di awal. Nah, untuk mencari rangkaian pengganti, mencari hambatan pengganti dari rangkaian paralel itu dengan cara 1/R paralel sama dengan
1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Caranya seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita bisa menghitung, di sini kita menggunakan rangkaian paralel ya. Di sini kita menggunakan beda potensial atau baterainya itu 9 volt, masih sama seperti yang tadi. Untuk hambatannya, untuk lampunya kita menggunakan 10 ohm, masing-masing 10 ohm sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita mau mencari kuat arus listriknya. Nah, di sini kita mau mencari kuat arus listriknya. Oke, ada berapa ya? Oke, di sini untuk kuat arus listriknya itu ada 2,7 ampere. Di sini juga 2,7 ampere. Nah, di sini lihat. Oh, di sini ternyata cuma 0,9 ampere. Nah, kita lihat di sini juga. Di sini ternyata juga 0,9 ampere. Yang terakhir di sini juga berapa ini? 0,9 ampere. Nah, pasti kalian bingung kan, kenapa didapatkan 0,9 ampere. Nah, kita melihat lagi tadi di persamaan hukum ohm. Untuk persamaan hukum ohm sendiri itu V sama dengan I kali R. V itu baterainya atau beda potensialnya. Untuk beda potensialnya berapa? Nah, untuk beda potensialnya sendiri itu 9 volt. Nah, kita berarti mencari arus listrik. Kita menggunakan ampere meter, berarti kita mencari arus listrik. Nah, untuk arus listriknya itu berarti rumusnya apa? Ayo, apa? Nah, untuk rumusnya sendiri itu berarti I sama dengan V per R, di mana V-nya sendiri itu 9 volt dan R-nya, nah kita cari R pengganti terlebih dahulu. Nah, di sini itu R penggantinya berarti dihitung ya teman-teman, dengan cara 1 per 10 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 10. Oke, berarti untuk rangkaian penggantinya itu 3,3 seperti itu ya. Oke, berarti untuk kesimpulannya arus total itu ini ya. Arus totalnya 2,70. Untuk arus totalnya itu merupakan jumlah dari seluruh arus yang mengalir di setiap cabangnya. Berarti untuk arus totalnya ini merupakan penjumlahan dari arus yang mengalir di setiap cabangnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencari V-nya. Oke, kita akan mencari V-nya. Di sini berarti kita melihat V-nya itu totalnya adalah 9 volt, seperti itu. Nah, kita akan melihat V di setiap cabangnya ya teman-teman, di setiap cabang. Berarti nah ini untuk cabang yang pertama, ini untuk V-nya ada 9 volt, cabang yang kedua 9 volt juga, dan cabang yang ketiga 9 volt. Nah, kita lihat nih untuk keseluruhan totalnya itu, untuk V keseluruhannya, V totalnya itu 9 volt. Berarti untuk kesimpulannya, tegangan atau beda potensial atau V ini tadi itu sama dengan semua lampu. Berarti untuk di setiap lampu ini sama jumlah tegangannya sama dengan tegangan keseluruhan. Berarti untuk tegangan yang mengalir semua ini, untuk tegangan pada rangkaian ini itu totalnya sama, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin dari kedua praktikum tadi, dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, dari teman-teman semua bisa membedakan ya untuk karakteristik atau sifat dari rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Untuk sifat dari rangkaian seri sendiri itu untuk dari segi arus itu berbeda dengan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri itu arus yang mengalir pada masing-masing lampu itu sama, sedangkan pada paralel arus totalnya itu merupakan jumlah dari seluruh arus yang mengalir di setiap cabangnya. Sementara untuk beda potensial atau tegangannya itu pada rangkaian seri, jumlah beda potensialnya itu
jumlah beda potensial dari semua lampu itu sama dengan jumlah beda potensial pada baterai. Untuk rangkaian paralel sendiri, untuk tegangan atau beda potensialnya itu sama semuanya di setiap lampu. Seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan teman-teman lebih paham lagi ya mengenai rangkaian listrik arus searah. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam be excellent. Bye-bye.